Kisah horor Mall Klender pasca kebakaran 1998, arwah terjebak di gedung terbakar Jakarta. Mei 1998, kota itu bagai neraka di siang bolong. Asap membumbung dari berbagai sudut kota, suara jeritan bercampur dengan ledakan, dan teriakan massa tak henti terdengar. Jakarta Timur jadi salah satu titik paling parah. Di sana berdiri sebuah bangunan megah bernama Mall Klender. Gedung itu dulunya ramai, tempat belanja keluarga, anak muda, nongkrong di food court, pusat hiburan warga sekitar. Namun hari itu, nasibnya berubah selamanya. Ketika kerusuhan pecah, banyak orang lari ke dalam mall, berharap dinding kokoh bisa melindungi. Mereka percaya di sana aman, jauh dari amukan massa. Tapi sebaliknya, mall itu jadi jebakan maut. Api dilempar ke dalam, pintu darurat dikunci, puluhan, bahkan ratusan orang terjebak. Jeritan minta tolong terdengar dari berbagai sudut, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan. Tubuh-tubuh terbakar hidup-hidup, daging meleleh, dan jiwa-jiwa itu terperangkap di dalam bangunan megah yang berubah jadi tungku raksasa. Malam itu, Mall Klender bukan lagi mall. Ia berubah jadi makam massal. Bertahun-tahun setelah tragedi, Mall Klender direnovasi. Beberapa toko tetap beroperasi, tapi sebagian lantai atas dibiarkan terbengkalai. Cat dinding terkelupas, bekas kosong masih terlihat, dan cerita mistis beredar di mana-mana. Masyarakat percaya arwah korban masih gentayangan. Mereka menolak pergi karena kematian mereka penuh penderitaan. Di sebuah kampus swasta, dua mahasiswa komunikasi, Andi dan Bayu, duduk di ruang perpustakaan, membahas tugas. Bayangin aja Yu, kata Andi sambil membuka forum internet. Orang-orang bilang, Mall Klender itu paling angker di Jakarta. Ada yang dengar suara tangisan, ada yang lihat penampakan korban kebakaran. Kalau kita bikin makalah soal ini, pasti dosen kita tertarik. Bayu tertawa canggung. Iya, tapi kalau cuma ngutip dari forum nggak kuat, Andy. Harus ada bukti, foto atau rekaman. Andi menghela napas panjang, menatap temannya serius. Kalau gitu, kita rekam sendiri. Bayu terbelalak. Lu gila, malam-malam masuk Mall Klender, orang-orang aja ogah lewat situ. Tapi ini kesempatan. Kalau kita berhasil, makalah kita bukan cuma dapat nilai bagus, bisa viral juga. Bayu terdiam, rasa takut beradu dengan rasa penasaran. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Sekali doang, Andy. Habis itu kita stop. Malam itu, pukul 11 lewat, mereka tiba di Mall Klender. Bagian bawah masih ada beberapa toko yang buka, tapi lantai atas gelap gulita. Mereka berputar mencari celah, hingga menemukan pintu darurat berkarat setengah terbuka. Saat pintu didorong, suara berdecit panjang menggema. Bau apek bercampur hangus menyeruak. Andi menyalakan senter, menyorot dinding hitam bekas terbakar. Lu yakin kita aman? Bisik Bayu. Tenang aja, kita cuma rekam, terus keluar, jawab Andi. Meski nada suaranya goyah, begitu mereka masuk, pintu besi menutup keras. BRAK, Bayu menoleh kaget. Pintu itu terkunci, udara mendadak lebih berat, seperti menekan paru-paru. Lorong panjang membentang di depan, dindingnya hitam, cat terkelupas, bau daging hangus, samar tercium. Baru beberapa langkah, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, tapi banyak. Suara orang berlari, terburu-buru. Lu denger nggak? Bisik Andi. Bayu menelan ludah. Iya, kayak orang panik. Mereka mengikuti suara ke arah tangga darurat, tapi tangga itu kosong. Hanya besi berkarat. Andi mencoba merekam dengan handycam, tapi layar penuh noise. Suara berdengung, seolah ada sesuatu yang mengganggu. Mereka naik ke lantai 3, bekas food court. Kursi plastik berantakan, sebagian meleleh karena panas. Ruangan sunyi, hingga suara lirih terdengar, tangisan perempuan. Andi menyorotkan senter. Di ujung ruangan tampak sosok perempuan dengan pakaian hangus, rambut menutupi wajah, tubuh gosong. Tolong, suaranya serak. Jangan kunci pintunya. Aku masih di sini. Bayu, gemetar.
Saat senter diarahkan, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanya bau daging terbakar yang menyengat. Bayu hampir muntah. Andi, kita cabut aja. Sumpah, tunggu. Kita butuh rekaman. Belum sempat Andi menyelesaikan kalimat, kursi-kursi plastik bergerak sendiri, seperti diseret. Padahal, ruangan kosong. Ketakutan memuncak. Mereka turun, mencoba keluar lewat pintu darurat. Tapi, pintu besi menutup sendiri dengan keras. "Beraka!" Mereka dorong sekuat tenaga. Tapi pintu terkunci. Dari baliknya terdengar ketukan. Lalu jeritan. Puluhan, bahkan ratusan suara. "Tolong, kami terjebak. Buka ah!" Bayu pucat pasi. "Enede, mereka masih di sini." Andi memukul pintu keras-keras. Tapi, setiap pukulan dibalas jeritan makin nyaring. Seolah ratusan orang masih mencoba keluar. Suhu ruangan naik drastis. Dinding gelap mulai memerah, seperti dilalap api. Tiba-tiba, mereka seolah dilempar kembali ke tahun ke-1998. Api berkobar di sekeliling. Panas menyengat kulit. Jeritan histeris terdengar dari segala arah. Orang-orang berlari panik, tubuh terbakar, saling dorong di pintu darurat. Andi dan Bayu berdiri terpaku, menyaksikan neraka di depan mata. Sosok hangus menatap mereka dengan mata kosong. Seorang pria parubaya mendekat, wajah gosong, bibirnya terbakar, tapi masih bisa bicara. "Kenapa kalian biarkan kami mati? Kenapa nggak ada yang nolong Andi menherit?" Bayu menarik tangannya, berlari. Tapi, kemanapun mereka pergi, selalu ada sosok terbakar menghadang. Di lorong sempit, mereka terjebak. Puluhan sosok hangus mengelilingi, menatap tajam. Bisikan bersahutan memenuhi udara. "Keluar, keluar, sebelum kalian jadi salah satu dari kami." Bayu hampir pingsan. Andi mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Tiba-tiba ada kekuatan tak terlihat mendorong mereka mundur. Pandangan berkunang, lalu gelap. Saat sadar, mereka sudah di luar. Pintu darurat terbuka lebar. Malam sunyi, tak ada api, tak ada jeritan. Handycam mereka rusak total. Rekamannya hanya gambar gelap dengan suara berisik. Namun pakaian mereka berbau hangus, seperti habis terbakar. Bau itu bertahan berhari-hari, meski dicuci berkali-kali. Andi dan Bayu sepakat tak pernah kembali. Mereka menyelesaikan makalah, tapi tak pernah membocorkan detail sebenarnya. Hingga kini, Mall Klender tetap jadi simbol tragedi kelam ke-1998. Sebagian orang lewat tanpa berani menoleh. Sebagian lagi mengaku mencium bau hangus samar atau melihat bayangan di lantai atas. Bagi warga sekitar, mall itu bukan sekadar bangunan. Ia adalah makam raksasa, tempat arwah-arwah penasaran masih terjebak. Arwah yang tak pernah benar-benar pergi, masih berlari, masih berteriak, masih mengetuk pintu darurat yang tak pernah terbuka. Dan jika suatu hari kalian melewati Mall Klender, lalu mencium bau hangus di udara, jangan coba-coba menoleh. Bisa jadi ada mata kosong yang sedang memperhatikan kalian dari balik kaca gelap di lantai atas.